Nah, Anda tahu, seringkali pas kita mikirin sebuah imperium raksasa di masa lalu, kita bayangin itu kayak mesin yang sangat terencana. Sangat rapi dan tak tergoyahkan ya kan? Betul banget. Tapi, gimana kalau sebenarnya mesin raksasa itu digerakkan oleh kepanikan yang benar-benar luar biasa? Itu pertanyaan yang menarik. Untuk sesi eksplorasi mendalam kita kali ini, saya mau Anda bayangin sebuah kontras visual yang sangat ekstrim. Di satu sisi, coba bayangin ini. Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra. Ah, sang gubernur jenderal. Iya, dia lagi duduk di ruang kerjanya di Batavia. Ruangan itu berlantai marmer dingin yang diimpor langsung dari Eropa, udaranya beraroma tembakau kelas 1, dan ada kipas angin raksasa di langit-langit. Yang ditarik secara manual oleh budak kan? Persis, ditarik dari balik dinding hanya untuk mastiin sang gubernur jenderal nggak kepanasan. Sebuah isolasi fisik dan psikologis yang sempurna dari dunia nyata. Bener. Dan di saat yang sama, potong adegan itu, geser fokus Anda ratusan mil laut ke arah timur, ke pesisir Berawa di Banyuwangi. Tempat proyek benteng Utrecht dibangun. Iya, di sana ratusan kuli pribumi lagi meregang nyawa. Mereka bergelut dengan lumpur berbau busuk, tumbang karena malaria, dan hancur badannya karena beban kerja fisik ngebangun benteng di atas tanah yang terus amblas. Kontras yang sangat mengerikan. Nah, sesi penjelajahan kita hari ini bakal difokusin eksklusif pada satu sumber naratif sejarah yang luar biasa, yaitu bab 5 dari Monumen Luka, yang judulnya Surat dari Batavia. Sumber yang sangat kaya akan detail psikologis. Betul. Misi kita dalam diskusi ini adalah membongkar gimana sebuah instruksi di atas kertas dari ruang kerja yang mewah di Batavia itu bisa memicu efek domino penderitaan brutal di lapangan. Dan yang paling menarik di sini adalah gimana kepanikan struktural dari organisasi sebesar VOC justru bikin celah fatal. Celah fatal untuk perlawanan dari dalam, kan? Tepat sekali. Jarak fisik yang Anda sebutin di awal tadi, marmer di Batavia dan lumpur di Banyuwangi, itu nyiptain kebutaan manajerial. Maksudnya bos di pusat nggak paham realita di lapangan gitu ya? Iya, pas penguasa cuma duduk nyaman dan ngelihat proyek sebagai tenggat waktu di atas kertas, gampang banget buat mereka ngabain hukum fisika di lapangan. Wah, masuk akal. Dan dari sanalah lahir kebijakan yang nggak cuma kejam, tapi secara logis sangat irasional. Saya pengen kita mendalami kondisi psikologis Van der Parra di ruangan ber-AC abad 18 itu. Di balik kemewahannya, teks ini nyebutin kalau dia sebenarnya lagi berkeringat dingin. Keringat dingin karena panik? Iya, dia lagi natap sebuah laporan rahasia. Proyek Benteng Utrecht di Banyuwangi ini terus-terusan gagal. Fondasinya amblas di telan rawa. Banyak pekerja yang mati juga. Bener. Dan ada rumor soal sabotase dari faksi pemberontak Jagapati. Tapi tunggu bentar. Kalau masalah utamanya adalah rawa yang amblas, kenapa Van der Parra nggak bereaksi dengan ngirim insinyur yang lebih baik? Alih-alih ngirim insinyur, dia malah marah, kan? Iya, dia malah marah dan ngeluh kalau komandan di lapangan, Mayor Van Beke, itu terlalu banyak berteori. Kenapa gitu? Karena bagi Van der Parra, ini bukan sekedar masalah teknik sipil. Ini masalah geopolitik dan tekanan korporat. Tekanan korporat dari pemegang saham. Benar, kita harus ingat, VOC itu pada dasarnya adalah perusahaan multinasional raksasa. Mereka punya pemegang saham di Belanda yang disebut Heren 17 atau Tuan-Tuan 17. Oh, dewan direksinya lah ya? Tepat. Dan para pemegang saham ini nggak peduli sama kondisi rawa. Mereka cuma melihat laporan keuangan dan jadwal monopoli. Jadi kalau tenggat waktu meleset, Keuntungan turun dan posisi Van der Parra hancur. ini kedengaran mirip banget sama dinamika korporat modern, jujur aja. Tekanan dari atas yang nuntut target kuartalan tanpa mau tahu kendala operasional. Mekanismenya memang sangat identik. Cuma bedanya ini abad 18. Jadi pemecatan bisa berarti kehancuran total secara sosial dan finansial. Wah, pantesan dia panik. Ditambah lagi ada faktor eksternal yang jauh lebih menakutkan buat Batavia, yaitu ancaman militer Inggris. Armada Inggris di Selat Bali ya. Betul. Militer Inggris lagi bermanuver di sekitar Selat Bali. Kalau VOC terlalu lamban ngebangun pertahanan permanen, Inggris bisa dengan mudah mendarat. Dan menjalin aliansi dengan sisa kerajaan lokal. Persis, dan itu bakal menghancurkan monopoli perdagangan VOC di ujung timur Jawa. Jadi, VOC ini benar-benar lagi berlomba dengan waktu. Berlomba dengan waktu yang diukurnya dalam hitungan hari, bukan bulan.
Dan itu ngebawa kita pada gimana instruksi dari Batavia ini dikirimkan? Momen kedatangan suratnya. Iya. Teks ini ngegambarin momen kedatangan surat itu di dermaga Tegaloji di Banyuwangi. Matahari baru aja tenggelam, terus langitnya warna merah darah. Sangat sinematik. Benar-benar sinematik. Tiba-tiba sebuah kapal jenis sloop merapat darurat. Seorang kurir melompat ke dermaga, bawa sebuah tabung silinder tembaga. Dikunci dengan segel lilin merah tebal kan? Iya, dengan logo monogram VOC. Nah, apa sih signifikansinya kapal sloop dan tabung tembaga ini? Kenapa nggak pakai kapal angkut biasa aja? Kalau kapal angkut atau galeon VOC itu kan besar, lambat, dan bergantung banget sama pola angin musiman. Oh, jadi terlalu lama ya nyampainya. Iya, sedangkan sloop itu kapal kecil, ramping, bersenjata ringan yang emang dirancang khusus buat kecepatan dan bermanuver di perairan dangkal. Jadi ini pengiriman ekspres darurat lah ya. Betul. Dan tabung tembaga itu sendiri adalah teknologi perlindungan data di masa itu. Tembaga kan tahan korosi air laut. Terus segel lilin merahnya. Segel lilin tebal itu buat mastiin dokumennya kedap air dan jadi bukti kalau surat itu belum dibaca oleh siapapun. Wah, masuk akal. Dan bagi para kuli yang lihat tabung itu dari kejauhan, dampaknya langsung kerasa kan? Sangat terasa. Ada momen di teks di mana seorang kuli muda dari Jember berbisik ke Suryo, sang tokoh utama kita. Kuli itu bilang kalau tabung bersegel merah itu adalah urusan hidup atau mati bagi perusahaan. Bagi orang-orang di kasta terbawah, mereka udah hafal. Hafal kalau surat penting dari pusat itu nggak pernah bawa kabar baik buat mereka ya. Itu murni naluri bertahan hidup. Mereka ngerti kalau rantai komando militer kolonial itu bekerja kayak gravitasi. Gimana tuh maksudnya? Tekanan dari atas akan selalu jatuh ke bawah, menghantam mereka yang posisinya paling bawah. Suryo, yang kebetulan adalah seorang telik sandi, Atau agen intelijen perlawanan ya? iya, dia sadar betul kalau kepanikan di komando atas berarti jadwal kerja mereka bakal makin gak manusiawi. Coba kita buka tabung tembaga itu. Mayor Van Becke mecahin segel merahnya di kantornya yang pengap. Tercium aroma lilin dibakar dan kertas lama. Dan isi surat dari Van der Para itu benar-benar tajam dan pada dasarnya nolak realitas. Instruksinya bilang, hei, nggak ada lagi alasan tanah amblas. Instruksi yang gila. Iya, dia bilang kalau rawa itu nelan batu, timbun dengan lebih banyak batu. Dan keringkan rawa itu dengan keringat kuli. Secara teknis, ini kan kegilaan murni ya. Bener-bener gila. Emang apa yang terjadi kalau Anda cuma terus-terusan numpuk batu di atas rawa gambut? Secara ilmu geoteknik, itu bencana besar. Rawa gambut itu nggak punya daya dukung struktural sama sekali. Oh, karena terlalu lembek. Iya, air dan materi organiknya itu bertindak kayak spons basah. Kalau Anda terus membebani permukaan rawa pakai batu kapur yang sangat berat tanpa memasang tiang pancang, Tiang pancang yang nembus ke lapisan keras di bawahnya. tepat. Tanpa itu, beban batu justru bakal memicu likuifaksi lokal atau penurunan tanah yang jauh lebih cepat. Batu-batunya bakal terus tenggelam. Wah, jadi Van der Para ini secara harfiah memerintahkan pasukannya ngelawan hukum fisika cuma dengan modal amarah. Begitulah kebutaan manajerial bekerja. Dan disinilah kita sampai pada inti terdalam dari filosofi manajerial VOC yang mengerikan ini. Van der Para nggak cuma nuntut kecepatan, Dia ngasih doktrin baru. betul. Dia merintahkan Van Becke buat pakai otoritas militer secara absolut. Eksekusi publik diizinkan buat setiap penundaan. Ada satu kalimat spesifik yang jadi inti surat itu. Yah, kalimat ini benar-benar bikin merinding. Biarkan ketakutan menjadi semen yang menyatukan bata-bata benteng Anda. Semen ketakutan. Pemilihan kata yang sangat brutal. Tapi jujur, itu emang sifat asli kolonialisme. Maksudnya pas udah nggak ada motivasi lain, Iya, ketika otoritas nggak punya insentif positif buat dikasih, dan logistik udah hancur, satu-satunya alat motivasi yang tersisa ya cuma teror absolut. tapi ternyata ada alasan spesifik kenapa semen ketakutan ini harus dipakai saat itu juga. Tenggat waktu gudang Mesiu, Betul banget. Seluruh kepanikan Batavia ini bermuara pada satu bangunan khusus, yaitu Gudang Mesiu atau Magazain. Gudang itu harus selesai dalam waktu kurang dari 2 minggu. 2 minggu itu waktu yang sangat sempit untuk konstruksi semacam itu.
Kenapa 2 minggu? Karena pasokan besar mesio murni dan meriam dari Batavia lagi dalam perjalanan. Dan mesio itu sangat rentan. Nah itu, saya berasumsi mesio murni di abad 18 itu bukan barang yang bisa dibiarin gitu aja di pelabuhan tropis yang lembab, ya kan? Sama sekali nggak bisa. Bubuk mesio hitam pada masa itu sifatnya sangat higroskopis. Higroskopis itu gampang nyerap air ya? Betul, sangat mudah nyerap kelembapan dari udara. Kalau mesiu itu dibiarin di luar ruang penyimpanan yang berinsulasi, apalagi di rawa Banyuwangi yang iklimnya tropis basah, Bahan kimianya pasti rusak dong. akan terdegradasi parah. Mesiu itu bakal menggumpal dan nggak bisa meledak sama sekali. Wah, bahaya banget. Kalau itu terjadi, seluruh armada artileri yang dikirim Batavia bakal jadi rongsokan besi yang nggak berguna. Dan tanpa artileri, mereka nggak bisa nahan armada Inggris. Dan ancaman buat Mayor Van Beke sendiri sangat eksplisit. Kalau mesiu itu rusak gara-gara gudangnya belum siap, Van der Para bilang Van Beke bakal diseret ke pengadilan militer. Efek berantai dari kekejaman struktural. Iya, trickle down cruelty. Pemegang saham neken gubernur jenderal neror mayor di lapangan, dan sang mayor ya berubah jadi monster buat nyelamatin karirnya sendiri. Respons psikologis Van Beke ini sangat gampang diprediksi. Dia nggak mikirin cara ngoptimasi kerja. Dia cuma merespon dengan agresi kan? Langsung dengan agresi penuh. Teks ini merinci agresi itu. Van Benchelwicke langsung manggil Letnan van der Meer. Mulai saat itu juga, dia nambah jam kerja kuli sebanyak 4 jam sehari. Tanpa waktu istirahat. Gila, waktu istirahat dihapus, waktu buat berdoa dihilangkan. Dia merintahkan penggunaan obor ganda supaya kuli dipaksa nyusun bata sampai tengah malam. Dan ada instruksi yang paling ekstrim. Instruksi tembak di tempat buat siapapun yang ngedeketin gudang mesiu. Kalau ada kuli yang pingsan karena kelelahan, biarin aja. Seret keluar, dan paksa kepala desa setempat buat ngirim manusia pengganti. Itu adalah proses dehumanisasi yang total. Manusia direduksi cuma jadi sekadar kalori dan otot. Diperlakukan layaknya bahan bakar mesin ya. Bener. Ngilangin waktu istirahat dan maksa kerja fisik berat sampai tengah malam di area endemis malaria, itu pada dasarnya adalah hukuman mati yang perlahan. Atmosfer di lokasi pembangunan seketika berubah. Malam itu juga, proyek Benteng Utrecht kerasa kayak kamp hukuman. Suasananya jadi sangat mencekam. Lonceng menara dibunyiin dengan pola aneh yang nandain kewaspadaan penduh. Pasukan patroli digandakan. Mereka melepas anjing-anjing pelacak yang terus menggonggong ke arah Barakuli. Dan ada suara lecutan cambuk juga. Iya, para mandor dengan sengaja ngebunyiin lecutan cambuk di luar jendela barak di tengah malam. Teror psikologis yang dirancang buat mastiin nggak ada satupun kuli yang berani mikirin pemberontakan. Tapi yang menarik, teror psikologis ini nggak cuma membebani para kuli loh. Oh ya? Penjaganya juga kena mental. Iya, para penjaga dan serdadu biasa VOC juga ngerasain beban stres yang luar biasa karena kepanikan ini. Nah, disitulah kejelian Suryo, sang telik sandi kita, ikut bermain. Malam itu, Suryo lagi duduk di sudut paling gelap di dalam barak. Dia pura-pura ngobatin kakinya yang melepuh kan? Bener. Tapi sebagai intelijen, telinganya fokus keluar jendela. Dia dengar 2 orang penjaga VOC yang lagi berpatroli itu pada ngeluh. Mereka kelelahan karena patroli ganda. Dan ketakutan. Kalau proyek gudang mesiu ini gagal dalam 2 minggu, para penjaga ini tahu mereka nggak bakal dipulangin. Mereka bakal dikirim ke garis depan. Ya, dikirim ke hutan buat ngadepin gerilyawan Jagapati. Dari percakapan itulah, Suryo ngantongin informasi vital, yaitu tenggat waktu 2 minggu tadi. Bagi seorang agen kayak Suryo, tahu persis kapan tenggat waktu operasional musuh itu adalah informasi yang nilainya tak terhingga. Saya setuju, itu informasi berharga. Tapi, saya harus berhenti bentar di sini dan nantang premis ini. Silahkan. Coba kita lihat posisi Suryo secara realistis. Dia emang tahu tenggat waktunya, dan dia udah ngegambar peta skema ventilasi gudang mesiu secara diam-diam. Liaran. Suryo sama sekali nggak bisa keluar dari gerbang benteng. Secara logistik, dia terjebak. Nah, itu dia. Secara logika militer, rencananya udah tamat. Bukankah Pak Suryo ngelihat situasi ini sebagai sebuah keuntungan? Dia sebenarnya cuma lagi naif atau meromantisasi misi bunuh diri. Gimana dia bisa memanfaatkan situasi yang terkunci ini gitu ya? Iya, celahnya di mana coba? Itu pertanyaan yang sangat kritis. Dan disinilah kita lihat transisi kecerdasan Suryo dari sekedar pembawa pesan jadi seorang penyabotase aktif. Sabotair ya? Betul, Anda benar secara logistik untuk melarikan diri dia terjebak. Tapi Suryo nggak ngelihat penjagaannya.
Dia melihat proses konstruksinya. Oh, proses ngebangun bentengnya. Iya, coba kita balik ke dasar ilmu bangunan. Apa yang terjadi kalau Anda maksa orang-orang yang kelelahan dan kurang gizi buat ngaduk semen dan nyusun bata di tengah malam? Apalagi cuma pakai cahaya obor yang berkedip-kedip ya. Kualitas kerjanya pasti hancur berantakan. Mata mereka kabur, tangan mereka gemetar. Tepat sekali. Takaran campuran semennya pasti bakal salah. Bata bakal disusun miring. Rongga udara bakal tertinggal di dalam cor-coran. Kesalahan fatal dalam konstruksi. Nah, di siang hari di bawah pengawasan insinyur yang teliti, kesalahan ini mungkin bakal ketahuan. Tapi di bawah tenggat waktu 2 minggu yang dipicu kepanikan, Dan ancaman pengadilan militer tadi. Van Beke nggak akan peduli sama kualitas. Dia cuma pengen struktur itu berdiri dan kelihatan selesai secara visual sebelum kapal Mesiu tiba. Wah, saya mulai paham arahnya nih. Jadi pas VOC pakai semen ketakutan buat mempercepat pembangunan, mereka tanpa sadar lagi ngebangun kelemahan struktural permanen ke dalam pertahanan mereka sendiri. Begitulah cara kerjanya. Mereka menggali kubur mereka sendiri. Gila. Suryo merumuskan pemikiran ini dalam sebuah kutipan yang sangat filosofis di teks. Dia mikir gini, beton yang dipaksa kering terlalu cepat akan selalu meninggalkan retakan. Retakan dari kerjaan yang buru-buru ya. Ya, celah udara dari bata yang miring, sambungan kayu yang nggak presisi karena dipotong tengah malam, ini semua retakan mikroskopis yang nggak akan kelihatan sama penjaga. Tapi sangat kelihatan sama orang yang ngerakitnya. Persis. Suryo, karena dia kulinya, dia tahu persis di mana titik-titik buta dan celah udara itu berada. Pemahaman itu benar-benar ngubah seluruh paradigmanya. Dia nggak lagi ngerasa perlu menyelundupkan peta itu keluar. Karena kelemahan struktural itu sendiri yang ngasih dia jalan pintas. Itu ngebawa kita pada adegan penutup di malam itu yang benar-benar epik. Cuacanya lagi buruk banget, Sangat dramatis penggambarannya. udaranya pengap, bau belerang berpadu sama aroma lumpur rawa yang naik. Kilat menyambar tajam di Selat Bali, dan cahayanya sekilas menerangi kerangka benteng Utrecht. Narasi mendeskripsikannya kayak tulang belulang kan? Iya, kayak tulang belulang purba raksasa yang lagi bangkit dari rawa. Di tengah suasana mencekam itu, Suryo mantepin sumpah barunya. Dia nggak akan lagi nunggu buat diselamatkan. Benar, dia nggak akan jadi kuli pasif lagi. Di tengah barak yang gelap itu, dia bergumam, kalian membawa Mesiu ke sini, dan aku akan menjadi api yang menyambutnya. Merinding. Sebuah janji perlawanan yang lahir langsung dari rahim penindasan itu sendiri. Momen itu merepresentasikan pergeseran kekuasaan yang ironis banget nggak sih? VOC punya senjata, uang, dan otoritas. Tapi Suryo punya sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Kesabaran dan pengetahuan empiris tentang retakan dalam sistem mereka. Wah, kalau kita narik mundur dan ngelihat keseluruhan bab ini, rasanya kayak ngamatin kecelakaan kereta api dalam gerak lambat ya? Bener banget. Surat dari Batavia itu awalnya bermaksud memperkokoh cengkraman kekuasaan, neken semua orang di bawahnya. Tapi yang mereka lakuin justru nyalain sumbu dinamit mereka sendiri. Sejarah selalu punya pola yang berulang soal hal ini. Tirani yang digerakin oleh kepanikan dan rasa takut itu emang selalu cacat sejak awal. Van der Para neken Van Beke dengan ketakutan karir. Dan Van Dijk nerjemahin itu jadi ketakutan fisik buat para kuli. Semen ketakutan itu mungkin bisa bikin bangunan berdiri dalam 2 minggu. Tapi nggak akan pernah bertahan lama kan? Nggak akan, karena fondasinya cuma ketergesa-gesaan dan eksploitasi. Rasa takut itu ngelumpuhin nalar kritis, dan tanpa nalar kritis, nggak ada sistem pertahanan yang benar-benar kokoh. Menarik banget gimana dinamika abad 18 ini bisa kerasa sangat relevan buat kita pikirin di masa kini. Pola manusia nggak banyak berubah. Untuk Anda yang dengerin, coba deh pikirin ini. Anda mungkin nggak lagi ngebangun benteng kolonial di Rawa Banyuwangi di bawah ancaman Inggris. Untungnya nggak ya. Iya, untungnya nggak. Tapi seberapa sering kita ada di dalam struktur, entah itu sebuah perusahaan besar, budaya institusi, atau proyek tim yang dipaksa gerak semata-mata karena kepanikan dari atas. Observasi yang sangat jeli. Pemimpin yang ngerasa terancam sering ngerespons dengan regulasi yang mencekik. Nambah jam kerja nggak masuk akal, makai ancaman pemecatan, semen ketakutan versi modern lah ya. Dan teks sejarah ini membuktiin kalau pendekatan kayak gitu mungkin kelihatannya berhasil di jangka pendek, laporannya hijau, proyeknya selesai. Tapi sistem yang dibangun di atas dasar kepanikan elit dan kelelahan pekerja nggak akan pernah ngasilin karya yang solid. Sistem itu cuma ngebikin retakan tak terlihat yang nunggu tekanan kecil buat runtuh. Menunggu pemicu kecil buat hancur. Dan ini bawa saya ke satu pemikiran terakhir yang pengen saya tinggalin buat Anda renungin hari ini.
Silakan. Pas Anda sadar Anda lagi terjebak di dalam sistem yang melaju tanpa kendali karena kepanikan elitnya, sebuah sistem yang coba meras setiap sisa tenaga Anda, apakah Anda cuma bakal nunduk nerima beban itu? Atau sebaliknya? Ataukah Anda, kayak Suryo, mampu ngamatin kekacauan itu dengan jernih, ngelihat retakan dari ambisi mereka, dan sadar kalau Anda punya kekuatan buat jadi api yang bisa ngeruntuhinnya dari dalam? Pertanyaan penutup yang sangat tajam. Terima kasih udah bergabung sama kita buat membedah sejarah yang mengagumkan ini. Teruslah kritis, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di penjelajahan sumber berikutnya.